Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, observasi, dan pasca observasi PGP Angkatan 10. Saya Didik Purwanto, SPDSD, asal dari UPTD SDN 016525 Urung Pane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Perkenalkan, Ibu Asmiar 2 M. Hum sebagai Ibu Fasilitator dan Ibu Rica Aslilan Sinaga MPSD sebagai Ibu Pengajar Praktik. Tujuan pembelajaran PGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Peristiwa: Ibu Dewi adalah guru kelas 6 di SDN 016525 Urung Pane. Malam harinya menelpon Pak Didi Purwanto untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukannya di kelasnya besok hari pada jam pembelajaran keempat dan kelima. Dengan senang hati, Pak Didi membantu Ibu Dewi Yati. Semoga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung baik. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melakukan praktek coaching di kegiatan aksi nyata bahwa saya bernama Dedi Purwanto, SPDSD, berasal dari UPTD SDN 016525 Urung Pane, dan teman sejawat saya Dewi Yati SAG dari UPTD SDN 016525 Urung Pane. Marilah kita sama-sama saksikan kegiatan coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya lihat ada panggilan tak terjawab di HP Ibu telepon. Kira-kira ada apa ya, Bu? Iya Pak, memang ya sengaja saya menghubungi Bapak tadi pagi. Gini loh Pak, rencana saya nanti jam 4 dan 5 di kelas 6 ada pembelajaran masalah perkembangbiakan hewan. Cuman di situ kan Pak, saya berharap pembelajaran saya itu kan bisa lebih baik dari hari ke hari. Jadi saya meminta Bapak untuk melihat, mengobservasi bagaimana kegiatan saya itu, di mana kekurangan dan kelebihannya. Kalau memang di situ ada kekurangannya, saya mohon bantuan bimbingan Bapak lah untuk supaya kedepannya bisa lebih bagus. Kalau memang itu sudah bagus, ya supaya ada peningkatan. Seperti itu loh Pak. Oh, berarti itulah tujuannya Bu ada. Iya, ya, gitu loh Pak. Oke, Bu. Terus Bu, kira-kira dari tujuannya Ibu tadi, siswa dapat apa aja Bu nanti? Yang dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira? Jadi Pak, harapan saya sesudah saya sampaikan pembelajaran, siswa bisa, yang pertama bisa mengikuti dengan baik, bisa konsentrasi, bangkit minatnya. Kemudian saya harapkan dalam pembelajaran itu, khususnya mata pelajaran IPA masalah perkembangbiakan hewan, siswa bisalah mengetahui bagaimana cara berkembang biak hewan tersebut, apa manfaatnya ia berkembang biak, kemudian bagaimana cara hewan itu berkembang biak. Seperti itu Bapak, harapan saya. Iya Bu, bagus itu Bu. Siswa dapat nanti memahami perkembangan biakan hewan yang ada di lingkungan sekitar rumahnya kan Bu ya? Iya, seperti itu saya harapkan. Jadi Bu, kira-kira rancangan pembelajaran strategi apa yang mau Ibu buat Bu? Rencana saya Pak, strategi yang saya buat seperti belajar diferensiasi. Iya. Kita ketahui kan Pak, di kelas itu kan anak kemampuannya tidak sama. Jadi saya harus memakai strategi berdiferensiasi supaya kena dengan bagaimana karakter anak masing-masing. Seperti itu Pak. Iya, bagus tuh Bu. Bisa Bu, nanti saya insya Allah akan melihat. Lalu setelah itu Bu, apa yang kira-kira media yang sudah Ibu perbuat Bu, yang sudah Ibu siapkan?
Jadi Pak, untuk menunjang pembelajaran supaya lebih efektif, media yang sudah saya sediakan, kita menggunakan proyektor Pak, Iya. ya, dengan dilengkapi dengan laptopnya. Kemudian saya sudah sediakan poster-poster untuk anak, jadi supaya anak lebih mendalami lagi, lebih gampang dalam memahami pembelajaran. Bagus itu Bu, mungkin nanti anak jadi tertarik ya kan Bu, Iya. kita melihat gambar-gambar itu tadi yang ada di proyektor. Bagus Bu. Baiklah Bu. Saya akan bantu nanti pada saat di jam ke-4 dan ke-5 saya nanti akan ke kelas Ibu dan saya akan melihat Ibu cara belajarnya Ibu ya. Untuk hari ini begitu saja ya Bu. Oke, Pak. Saya pagi mau masuk ke kelas saya dulu. Iya, sama, Pak. Setelah nanti habis istirahat saya akan ke kelas Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semangat hari ini? Udah sarapan? Betul. Jadi anak-anak, terima kasih ya untuk kita semua karena hari ini kita bertemu, jangan lupa berterima kasih kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi nasihat sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah kita ini. Kami menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu dan untuk persiapanmu di masa yang akan datang. Kita kami juga bersyukur, kami juga bersyukur kepada Allah karena pada hari ini masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali. Ibu di sini akan memberikan kemudian memberikan ilmu pengetahuan untuk anak kami sekalian. Mudah-mudahan yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita masuk yang hari ini kita tematik ya, tematik. Kemudian kita nanti fokus untuk muatan IPA, ya, muatan IPA mengenai cara perkembangbiakan pada hewan, ya, cara perkembangbiakan pada hewan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hewan itu juga merupakan makhluk hidup, ya, hewan juga termasuk makhluk hidup. Yang kita ketahui bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup itu banyak, ya. Masih ingat pelajaran di kelas 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Yang pertama ciri utamanya adalah makhluk hidup itu bernapas, ya, bernapas. Nah, itulah bedanya antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Dia bernapas salah satunya, ya, bernapas. Kemudian ada apa lagi yang ingat? Ada yang ingat? Selain bernapas, apa ciri-cirinya? Iya, berkembang biak. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu berkembang biak, ya. Selain dia bernapas, berkembang biak, tumbuh, bergerak, ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah masalah berkembang biak. Perlu makhluk hidup itu berkembang biak? Perlu makhluk hidup itu berkembang biak? Kira-kira apa sih perlunya? Apa sih gunanya kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa perlunya makhluk hidup berkembang biak? Untuk apa dia berkembang biak? Iya, untuk melestarikan jenisnya. Iya, bagus. Yang lain, ada lagi yang lain? Apa gunanya dia berkembang biak? Aktif, Bu. Gitu. Ya, senang. Pokoknya yang kamu senangi. Kamu kan jenis bertelur. Yang kamu sebenarnya misalnya si Kesya. Oh, aku senang dengan burung puyuh, Bu. Itu dari Neswa. Pokoknya jenis unggas saja, jenis burung dan ayam, angsa. Ya, kelinci, kucing, lembu, kambing, sapi. Oke, sudah? Ya. Dah, ayo aku anak ibu yang senang dengan hewan yang bertelur. Coba si Farhan. Ayo Farhan, senangnya dengan hewan apa? Ya, sambil maju kemari, sambil duduk yuk. Senang apa? Katakan. Buatlah. Senang dengan ayam, Bu. Dengan ayam, Bu. Iya. Cemana? Dia bertelur dengan cara
kita buat ice breaking dulu. Namun sebelum Ibu sampaikan ice breaking kita, sebelum kita buat ice breaking hari ini, Ibu ambil sebuah kesimpulan. Bisa nggak anak-anak kami menunjukkan? Pertama ya, bahwa makhluk hidup itu khususnya hewan perlu dia berkembang biak. Apa tujuannya berkembang biak? Supaya tidak punah. Kemudian untuk jenis hewan ya, berkembang biak dengan berapa cara? Yang pertama dengan cara dengan cara kemudian yang kedua dengan cara dengan cara itu apa? Cara beranak melahirkan. Kemudian yang ketiga dengan cara masih ingat jenis hewannya? Iya, kalau ovipar contohnya? Ya, ovipar contohnya sapi. Ovipar salah satunya Oke, jadi coba kita buat ice breaking dulu ya. Coba diisi dengan lorong ini. Semua kami berdiri, isi lorong ini, kemudian isi lorong ini, dan isi lorong ini. Yuk, konsentrasi. Siap? Siap. Coba jawab pertanyaan Ibu dengan nada yang Ibu buat ya. Yuk, konsentrasi ya. Kembang biakan pada hewan ada berapa? 3. Yang pertama dengan cara yang kedua dengan cara ketiga dengan cara ya, kalau bertelur gini ya. Pertama dengan cara kedua dengan cara ketiga dengan cara Oke, coba konsentrasinya mau Ibu tes ya. Kalau bertelur nanti kita simbolnya kita buat bulat seperti telur. Kalau melahirkan kita pegang perutnya ya. Biasa kalau orang mau melahirkan itu sebelum melahirkan perutnya besar ya. Sakit perutnya ya. Kemudian kalau Ibu bilang nanti bertelur dan melahirkan, kita pegang pinggangnya sambil digoyang-goyang ya. Oke, sudah? Konsentrasi. Kalau Ibu sebutkan bertelur pulang dengan cara pulang, kalau melahirkan dengan cara pegang perut, yang ketiga bertelur melahirkan dengan cara pegang pinggang dua. Coba ayo, jangan lupa gerakannya. Konsentrasi. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, melahirkan, bertelur melahirkan. Ovipar. Yuk, ovipar. Pipipar. Opo pipipar. Lagi, ovipar. Pipipar. Opo pipipar. Kemudian, yuk perhatikan Ibu ya, bapaknya konsentrasi. Dan coba buat dengan cara pipipar. Ada pipipar di mana dia? Kemudian dengan cara opo pipipar. Si Kesia hanya pegang pinggang. Ya. Kemudian dengan cara pipipar. Kemudian dengan cara ovipar. Ovipar. Si Puja salah nih. Kemudian cara pipipar. Oke, demikian ya, mudah-mudahan bisa ya pakai tempat duduk masing-masing. Ya.
Baiklah Ibu Dewi, hari ini Pak. kita sudah melaksanakan kegiatan observasi Iya. di kelas Ibu, yaitu di kelas 6. Saya sudah melihat sendiri bagaimana Ibu cara mengajarnya. Nah, ini saya sebenarnya ingin sedikit bertanya di sana Ibu. Iya, Pak. Area pengembangan apa yang ada dalam tahapan pembelajaran tadi? Iya. Jadi Pak, untuk menunjang proses belajar mengajar itu lebih efektif, jadi area pengembangan yang saya persiapkan di situ adalah perangkat pembelajaran Pak. Oh, Perangkat pembelajaran saya terutama RPP sudah saya siapkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian saya lengkapi dengan proyektor, dengan fokus. Kemudian di situ juga saya memancing pengetahuan anak, pengetahuan dasarnya, bagaimana pengetahuannya tentang perkembangbiakan hewan. Kemudian Sudah siapa kan? Yang tahap-tahapan kira-kira yang Ibu akan apakan kan? itu Pak itu tuh ya Oke. area Baru pengembangan saya. dari kegiatan-kegiatan yang Ibu sudah laksanakan tadi, saya kira sih sudah sangat bagus. Tetapi saya ingin melihat gimana jawaban Ibu tentang pembelajaran tadi. Kira-kira Ibu merasa kurang di sini, kira-kira yang mana Ibu? Iya Pak, dalam pembelajaran tadi pun saya belum merasa puas loh Pak. Karena kan memang sebagian besar siswa sudah antusias, kemudian mereka semangat mengikuti pembelajaran. Cuman ada beberapa siswa juga yang belum maksimal saya lihat Pak, masih agak bermalas-malasan, masih lemas, loyo gitu loh Pak, nggak semangat dalam pelajaran. Oh gitu ya Bu. Baiklah Bu, kalau memang itu istilahnya dari Ibu, kalau saya lihat sendiri tadi dari hasil observasi saya lihat anak-anak murid Ibu sudah senang ya Bu ya. Sudah bagus yang Ibu lakukan. Ibu sudah menggunakan proyektor, Ibu sudah menggunakan laptop, Ibu sudah menampilkan gambar-gambar perkembangbiakan hewan yang bagus. Jadi anak tertarik. Sampai saya lihat tadi ada yang anak tadi menyampaikan, saya ingin Bu melihat apa dengan binatang yang seperti ini, Iya. melahirkan dengan ini ya. Saya juga sangat senang tadi melihat itu ya. Nah, lalu apakah tindakan yang merasa kurang yang akan nanti Ibu akan lakukan selanjutnya? Iya. Maksud saya Pak, nanti pembelajaran berikutnya saya akan kembali gali minat dan bakat anak itu sehingga pembelajaran saya itu bisa sampai diterimanya, bisa diterimanya gitu Pak. Dan nanti akhirnya dia mempunyai keterampilan tentang pelajaran tersebut, bisa menyimpulkan akhir dari pelajaran tersebut Pak. Oh begitu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti ke depannya pembelajaran, mungkin Ibu akan mendapatkan pembelajaran hasil yang sangat memuaskan ya Bu. Oke Bu. Nah lalu kapan rencana Bu nanti Ibu akan melakukan perbaikan berikutnya Bu? Iya. Maksud saya Pak mengadakan perbaikan di akhir semester Pak. Oh di semester ya Bu ya. Iya. Oh di akhir semester Ibu akan melakukan perbaikan berikutnya ya Bu. Semoga pembelajaran Ibu ke depan berhasil dan hasil belajar anak murid Ibu meningkat ya Bu ya. Iya Pak, terima Baiklah, kasih. terima kasihlah Ibu Dewi ya. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas dalam kegiatan pembelajaran dengan teman sejawat saya yaitu Ibu Dewi ya. Kemudian nanti kalau kedepannya nanti Ibu ada kira-kira yang ingin dilakukan lagi, Ibu memerlukan kegiatan observasi, Ibu jangan sungkan-sungkan panggil saya ya Bu ya. Iya Pak. Iya ya Bu. Baiklah Bu, berhubung karena ini sudah masuk ke jam pembelajaran berikutnya, saya tinggal dulu ke kelas ya Bu ya. Iya Pak, sama Iya, Pak. terima kasih Bu Dewi ya. Sama, Pak. Iya.